STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, melakukan ibadah dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada tepuk ronyo juga kita bisa sama-sama kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam, sehingga dengan sebab daripada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hanya bisa merasakan bagaimana keindahan agama Islam yang mulianya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kelewat tanya alhamdulillah telah membahas pembahasan yang berkenaan dengan sunnah-sunnah ketika tidur orang bermimpi. Kemudian orangnya akan kita bahas bab baru, yaitu as-sunan ghairul muaqqatah, ghairul mawqutah, yaitu sunnah-sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Jadi orangnya kita bahas bab tentang sunnah-sunnah yang terikat dengan waktu. Nah, sunnah ketika subuh, sunnah ketika duha, sunnah ketika zuhur, sunnah ketika asar, ketika maghrib dan ketika isya. Tapi jino akan kita bahas adab-adab yang dapatkan sunnah-sunnah sehari-hari yang memang hanya terikat dengan bab dengan waktu. Bab yang pertama yaitu sunanut ta'am, tentang sunnah-sunnah atau adab-adab ketika makan. Syekh sebutkan bahawa adab-adab ketika makan atau sunnah-sunnah ketika makan, beliau hanya pertama dalam bab sunnah-sunnah yang terikat dengan waktu. Bahkan dikarenakan disebutkan bahawa zaman para sahabat Nabi SAW, mereka makan tidak terkondisikan dengan waktu. Kan lagi ada orangnya makan terjadwal, bunga 3, tepuk 3, malam 3. Tapi sahabat Nabi SAW, para salaf, orangnya hanya ditentukan wate makan lagi ni. Bahkan dikarenakan mereka tidak mendapatkan makanan yang bisa dimakan, sehingga hanya teratur waktu makan mereka. Sehingga kemudian kisahkan ini berupa kisah tentang para sahabat Nabi SAW yang mereka menahan lapar, yang tidak mendapatkan bahan untuk dimakan. Maka tak irilah kisah Nabi SAW, orang yang paling mulia, khairul basyariyah. Yang disebutkan bahawa Nabi SAW dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha dhata yawmin, faqala ya Aisyah hal indakum syai'? Qalat faqultu ya Rasulullah ma indana syai'. Qala fa inni sha'im. Sebutkan dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW pernah gedamang dalam rumah Aisyah. Kemudian Nabi SAW tanya, wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan yang bisa lun pajuh? Maka kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mbak kamu hana sapu makanan ya Rasulullah. Sapu makanan hana mbak kamu ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian mengatakan, menyemenan lun berpuasa. Menyemenan lun berpuasa. Jadi dalam hadisnya jemaah sekalian kita cok tambah faedah bahawa ukuran kemuliaan orang kan dengan napeng atau hanapeng, kan dengan makanan mewah, makanan mangan atau hana makanan. Nah, seandainya ukuran kemuliaan dengan makanan, dengan harta, maka nyamanan Nabi tanya apakah hana kemuliaan gara-gara hana makanan? Tidak. Jadi ukuran kemuliaan kan dunia, tapi akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Kisahkan jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun farsala ila ba'dhi nisa'i faqalat والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك. Dalam hadis Abu Hurairah sebutkan bahawa nanti orang gejak Nabi sallallahu alaihi wasallam gekeun wahai Rasulullah, sesungguhnya lun sedang dalam kesulitan yang sangat besar. Ada kesulitannya nduk ya mas kalian. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam gemai orangnya beberapa isteri-isteri beliau. Ketika terubah isteri pertama gekeun wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat, yaitu demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ma indi illa ma, lun hana tapu kecuali i baklun. Baklun hana tapu kecuali i. Kemudian dikirimlah Nabi perintahkan mengujak ba isteri yang kedua. Faqalat mithla dzalik. Kemudian isteri beliau juga mengatakan demikian. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Sampai mandum isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan la wallazi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak punya apapun kecuali air. Yang disampaikan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala man yudhifu hadhihi al-lailah, man yudhifu hadha al-lailata rahimahullah. So di antara urun-ro yang ingin menjamu urangnya pada malamnya, maka kemudian disebutkan hatta dayyafahu rajulun min ansar, sampai kemudian tidak orang Ansar menjamu orang tersebut dengan makan pada malam tersebut. Dalam sebagian lafal jemaah sekalian yang disebutkan kisahnya, ketika Nabi ditanya apakah na di antara urun-ro wahai sahabat lu yang ingin menjamu urangnya, maka kemudian tidak orang Ansar mengatakan wahai Rasulullah, lu yang akan menjamu urang tersebut. Ketika gewo gemai urumuna urumo, gekeun ba isteri beliau, apakah ada nama makanan di rumah? Maka pegahlah isteri orang Ansarnya, tanya hana tapu-tapu rumah, kecuali makanan untuk anak danyo. Maka kemudian kekele suami, coba engkau lalaikan anak-anak dengan hal yang lain, kemudian matikan lampu, bawakan makanan ke dapur, dan biarkan tamu tersebut memakan makanan tersebut. Sehingga jamaah sekalian orangnya, inang, anak dan suaminya dalam kondisi getende untuk membantu orang lain. Sehingga kemudian ketika sebuah kabarkanlah beliau telah membantu orang tersebut beklam. Sampai kemudian sampaikan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala telah meridai kalian. Allah takjub, Allah meridai kalian. Tak tenda untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Hanya kisah juga bagaimana potret hidup para sahabat yang urunyo jemaah sekalian wate makan hana teratur, hana makanan. Nah, hana merumput makanan yang bisa dimakan karena kan kondisi mereka. Nanti jemaah sekalian sebut dalam hadis Abu Hurairah, nyo ta'u lihedro urung yang paling mulia keluar dengan perut yang kosong. Sebut dalam hadis Abu Hurairah, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar fa qala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah. Dalam hadisnya disebutkan dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, kekele Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertabuh getubit atau bertabuh malam getubit. Kemudian tiba-tiba juga Abu Bakar dan Umar mereka keluar. Maka merumpuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gekele Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kalian keluar dari rumah-rumah kalian pada waktu ini? Maka gekele dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, qala al-ju' ya Rasulullah. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Pada pegahlah Abu Bakar, pegahlah Umar, kamu akan ada wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, dan lun demi Allah yang jiwa lu berada di tangannya, tidaklah yang membuat aku keluar juga kecuali dikarenakan lapar. Kalian Nabi, bangunlah kalian berdua.
Faqamu ma'ahu fa'ata rajulan min al-ansar. Maka kemudian gebudah dua sahabatnya dan gejak tiga orang dengan para sahabatnya, tiga orang di kalangan Ansar. Wa fi fantalaqa faja'ahum bi'izqin fihi yusrun wa tamrun wa rutabun wa dhabaha lahum syatan. Kemudian sebutkan gemelah orangnya sehingga kemudian dibawakan kepada mereka sebuah peluk yang penuh dengan kurma yang matang muda dan menancip dengan kurma kering dan kurma basah. Kemudian disembelih untuk mereka, untuk Nabi dan para sahabat dengan seekor kambing. Di akhir hadis bukan, Nabi kemudian bersabda ketika para sahabat telah menyantap hidangan bunuh, Nabi mengatakan pada Abu Bakar dan Umar, "Walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Akhrajakum min buyutikum al-ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im." Nabi kemudian mengatakan, demi Allah, pasti kalian akan Allah tanyakan tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah kalian dalam kondisi lapar, kemudian kalian tidak kembali sampai kalian benar-benar merasakan kekenyangan dan nikmat Allah yang sangat besar ini. Hanya persis yang masalah lagi disebut dalam Al-Quran, "Tsumma la tus'alun na yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan ditanyakan pada hari tersebut tentang nikmat. Hanya potret hidup Nabi dan para sahabat. Betul-betul kesulitan. Maka jadi menan ke jemaah sekalian, sampai dalam hadis ketika adanya musibah, maka taklah kondisi-kondisi urun-urun lain yang lebih berat musibah. Tak ada kisah-kisah urun-urun yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya mungkin kau istiqamah karena ada sembahyang, kamu mufhum sunnah, menancit ke istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, tapi dalam kondisi dan keistiqamah Allah mentangguh ujiannya dengan sempitnya rezeki, kesulitan hidup. Maka baiklah pernah berpikiran dengannya, ya Allah, lun keistiqamah, lun kataan kepada lun pakon hana beri rezeki ke lun. Baik sampai dan berpikiran lagi nya pakon, karena Allah lagi sebutkanlah hadis, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah punya cinta pada satu kaum, Allah akan uji. Baikkan tanya orang yang biasa, Nabi matang uji oleh Allah dengan Nabi, tingkat orang Nabi, tingkat Abu Bakar, tingkat Umar yang kejamin surga ada. Apalagi tanya hamba-hamba Allah yang biasa. Kemudian juga sebutkan kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah jemaah sekalian, sahabat yang paling meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tapi beliau dalam kondisi kelaparan. Jadi disebutkan oleh Imam Bukhari, qala Muhammad, kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alaihi thawban masyaqqani min kattan fatamakhat. Apakah sebagian sahabat, kamu pernah bersama Abu Hurairah dan beliau pakai pakaian yang compang-camping, pakaian yang koyak. Faqala bakh Abu Hurairah yatamakhat fil kattan. Kemudian gekun bakh, hanya kalimat yang wallahu alam lagi kalimat bahagia. Abu Hurairah pakai pakaian yang dari katun. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah maghshiyan alaih. Dan kelanya aku pernah melihat, mereka telah melihatku dalam kondisi terjatuh di antara mimbar Rasulullah SAW dan kamar Aisyah dalam kondisi hampir pingsan. Fayaji'u al-ja'i fayadha' rijlahu ala unuqi. Kebukalah Abu Hurairah sehingga watelun dalam kondisi setengah sadar karena pingsan di antara mimbar Nabi SAW dengan kamar Aisyah. Terus dirorong ipodu akibat aku Abu Hurairah digilho wa yara anni majnun, dan dia mengira bahwa aku seorang yang gila. Dia mengira aku seorang yang gila. Wa ma bi min junun, ma bi illa al-ju'. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dan aku tidaklah gila, tapi yang menimpaku hanyalah kelaparan. Jadi bayangkan masalah yang sebut dalam kisahnya, Abu Hurairah saking deji hampir hana sadar le. Agaknya napugah karap pingsan, rebah inan di antara mimbar Nabi dan rumah Aisyah radhiyallahu anha.
Sehingga dipikir oleh orang bahawa Abu Hurairah kapungo. Padahal beliau tidaklah gila, tapi kelaparanlah yang membuat beliau demikian. Ini jemaah sekalian menunjukkan bahawa bagaimana para sahabat Nabi SAW luar biasa mereka dalam kehidupan mereka. Makanan pun kadang-kadang hanya merumpuk, tapi tidak menyudutkan semangat mereka untuk berpegang pada agama Allah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebut kata tadi, sebelum dah sebutkan sekilas tentang adab makan. Nah juga sebutkan kisah tadi tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa At-Tirmidzi min hadis Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fi shalah min al-khasasah wa hum ashabus suffah hatta taqul al-a'rab haula'i majaninu أو مجانون فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة قال فضاله وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang disebutkan jemaah sekalian, kisah ashabus suffah. Orang-orang suffah atau ahli sufi. Tapi sufi ni kan sufi lagi zamannya. Arti ahli suffah zaman orang-orang yang memang mereka betul-betul orang-orang yang zuhud. Yang hana apa? Makanan yang pakai dari suf, iaitu dari kulit, dari bule-bule domba. Kemudian geih runya ba masjid hana rumah. Makanan yang paju jika na orang yang tahu makanan. Kondisi ahli suffah zaman. Maka disebutkan dalam hadis Fadalah bin Ubaid dari Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika solat dengan manusia, ketika gedai umum, maka sebagian sahabat-sahabat Nabi dari ahlu suffah yang mereka betul-betul kesulitan sampai tengah gedang rebah yang maksudnya. Rebah tengah gemayang rebah air getundu. Sampai kenle sebagian Arab Baduy, haula'i majanin au majanun. Mereka merupakan orang-orang gila. Mereka merupakan orang-orang gila. Fikir gara-gara rebah hotai dan mayang, pungo. Padahal ikon pungo, tapi dikarenakan dia yang luar biasa hanya itu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, Nabi balik kepada mereka mengatakan, "Lau ta'lamuna ma lakum 'indallah." Seandainya kalian mengetahui apa yang kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pasti akan menyukai antazdadu faqatan wa hajatan. Kalian akan menyukai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka khalifah Fadalah, wa ana yauma idzin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lun pada hari tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tetamu jemaah sekalian dalam pembahasan adab, kita cek beberapa karena mungkin kita bahas abihronya. Jadi sebutkan sunnah-sunnah ketika makan. Yang pertama, sunnah ketika makan. Jadi yang paling rebu yang maksudkan dalam udip tanya 20 jam penuh dengan syariat yang kala ketunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hana mungkin sesuatu yang baik kecuali qad ballaghaha ilaina. Kecuali Nabi kala sampaikan kepada tanya. Jadi hana li urus beralasan bahawa nyokon get kamu pegot ke apa. Nyokon baik. Apakah laukan khairan ma sabaquna ilaih. Yang seandainya sesuatu yang baik, pasti Nabi dan para sahabat mereka akan lebih dahulu untuk melakukannya. Jadi mandum dalam konteks 20 jam terus cara tanya bersuci daripada najis pun Nabi kali purna. Apalagi hal-hal yang besar dalam agama, tanya pasti nah. Maka hanjit peguat alasan orang yang pakai istihsan untuk jadikan tabah syariat. Apa istihsan? Mengira nyokan bayi. Nyokah nak apa nyokah get. Selama get pakuan pebut. Nya hanjit je mas sekalian. Imam Syafi'i mengatakan man istahsan faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan, maka dia telah membuat syariat baru. Hati-hati. Nah, maka dalam babnya yang pertama sunnah ketika makan at-tasmiyatu awwal at-ta'am. Yaitu mengucapkan tasmiyah, bismillah, mengucapkan bismillah ketika hendak makan.
Yang disebutkan dalam hadis Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah jemaah sekalian merupakan anak daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah merupakan isteri Nabi SAW ketika Abu Salamah wafat. Jadi ketika Abu Salamah wafat, kemudian Nabi nikahi Ummu Salamah, dan kemudian anak daripada Ummu Salamah iaitu Umar bin Abi Salamah tinggal dalam rumah Nabi SAW. Maka kala Umar bin Abi Salamah, kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safha. Ketika Umar bin Abi Salamah jamun lun merupakan anak ubud yang matang cek tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi urun jamun makan sunnah jilam talam rame-rame. Maka sebutkan yang sekalian ketika gepajuh makanan Umarnya kan gepajuh makanan yang nak dilikero. Jadi watai gepajuh makanan gecok makanan yang nak dilikegop. Culak kena tiga. Nya maksud je. Maka faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur beliau. Ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Fama zalat tilka ni'mati ba'd. Maka kemudian Nabi berikan wasiat. Wasiatnya jemaah sekalian, nya termasuk adab yang sempurna ketika makan. Nabi kun ya wahai gulam, wahai anak mentua, kunlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di sisimu. Baik cok likugop. Jadi kesalahan tu urun ketika pajuh bulan talam, baik 7 dro, 6 dro atau 10 dro talam, yang masing-masing dah pajuh yang nak likudannya. Buan nak likudannya, lauk nak likudannya, baik dah cok ada likugop boleh kelak kena kelak di tiga lanjut. Yang kadang-kadang membuat orang yang masalah jijik dengan sunnah. Buat orang jijik dengan sunnah. Maka Nabi mengatakan, wahai anak mertua, kunlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di sisimu. Kekele Umar dan lun hantam pernah lun lakukan nyan, lun tinggalkan wasiat Nabi ketika nyampe makanan. Nyan jemaah sekalian. Jadi gaikun bismillah. Nah, ini sebuah permasalahan. Hanya mungkin kadang-kadang jamun kamu bang menurut sunnah bang gebut. Nya na debat kadang-kadang. Masalah ubud kadang-kadang. Takun ada lebih makanan pun dakun bismillah mantang, bismillahirrahmanirrahim. Terus masalahnya jamun kadang-kadang rancu dah. Bismillah mantang ataupun bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ketika pertanyaan apakah ketika makan baca hanya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nya ada dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan cukup dengan mengucapkan bismillah. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Al-murad bitasmiyah ala at-ta'am qaulu bismillah. Kala Al-Hafidh Ibnu Hajar yang maksud dengan tasmiyah ketika makan adalah mengucapkan bismillah di awal makan. Dan kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat at-tasmiyah. Dalam hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari jalan Ummu Kulthum dari Aisyah marfu'an, Nabi mengatakan, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, fa in nasiya an yadhkura ismallah fi awwali falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Dalam hadisnya, jika kalian makan makanan, maka hendaklah dia membaca bismillah, nama Allah, menyebutkan nama Allah. Jika dia lupa membaca di awal, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah, kalimat bismillah di awal dan di akhir. Bismillah tentang kalimat ini. Yang kelima Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi pendapat yang kedua, adapun Imam An-Nawawi yang disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, berkata beliau sifatut tasmiyah min ahammi ma yanbaghi ma'rifatuhu wal afdal an yaqul bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala bismillah kafahu. Wa hasratis sunnah falam ara lamma idda'ahu min al-afdaliyah dalilan khassan. Maka berkata Imam An-Nawawi bahawa yang paling sempurna ketika makan kun bismillahirrahmanirrahim. Nyukun bismillah mantang cukup berkata beliau. Dan berkata Imam An-Nawawi tidak mendapatkan dalil yang menyebutkan tentang afdaliyah, dalil yang khusus berkata beliau. Jadi
Yang intinya jemaah sekalian ketika dapat makanan jidakun bismillah mentang yang lagi sebutkan Al-Hafidz Ibn Hajar, atau jidakun bismillahirrahmanirrahim secara sempurna yang lagi pegah oleh Imam An-Nawawi. Walaupun ke bismillah yang pegah oleh Imam An-Nawawi cukup, yang tak cukup. Maka terserah. Jidakun secara sempurna mungkin lebih baik bismillahirrahmanirrahim. Yang ketika awal makan. Yang katanya tu takun awal bismillah. Takun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Pajantingan waktu dengar apa je? Mantua benar. Kena bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian masalah yang kedua, hukum baca bismillah ketika makan. Hukum baca bismillah ketika makan. Yang ada pendapat. Pendapat pertama mengatakan sunnah. Pendapat kedua mengatakan wajib. Kerana perintah Nabi SAW. Perintah sebut dalam hadis Aisyah, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah fa in nasiya an yadhkur ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dalam hadis Aisyah disebutkan, jika kalian makan makanan maka hendaklah menyebutkan nama Allah. Jika lupa di awal maka sebutkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang perintah baca bismillah. Maka yang lebih hati-hati baik tinggalkan baca bismillah di awal makan. Di awal makan. Kemudian nanti jemaah sekalian, lambabnya selayaknya bagi orang an ya'kula bi yaminihi hatta la yushabihu asy-syaitan. Fal muslimu idza lam yusamma syarika asy-syaitan fi ta'ami. Wa idza akala aw shariba bi shimalihi syabahu syaitan bidzalik lianna syaitan ya'kul wa yashrab bi shimalihi. Dan menancip bagi manusia jemaah sekalian hendaklah pada makanan ajaran hanya baik biasanya anik tanya jemaah sekalian tarbiyah. Kadang-kadang tanya mak ada pegah, tanya orang yang kampung sunnah, terkadang bab masalah adab, masalah akhlak kadang-kadang lebih gen orang awam daripada sebagian tanya. Cara bermuamalah dengan orang lain, cara menyapa, cara lewat di ke orang tua, nanti kadang-kadang cara makan. Terkadang jemaah sekalian lebih orang awam lebih get dalam segi amalan daripada sebagian tanya. Makanya hanjit ketika tanya memang kali dalam sunnah dan nampakkan ilmu tersebut membekas pada jiwa-jiwa tanya. Maka tidak orang ketika pajah makanan harus pajah dengan jaronin. Nanti baca bismillah. Kerana hanya baca bismillah, alanya yang berjalan makanan dengan jarawi, yang sebutkan yang akan menyerupai syaitan. Karena syaitan makan dan minum tidak mengucapkan bismillah, dan dia makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nya tak perlu anak-anak tanya, tak biasakan. Tajuk peluk ni, nya makanan, hanya baju makanan, cak pakai jaroni. Baju kun bismillah, bek dong du baju, balik baju kun alhamdulillah. Dari ubud tak edukasi, tak pernah. Jadi anak mit jamaah sekalian, anak mitnya dari semenjak ubud tak beri contoh. Jadi hanam form mana cak peluk JBI kemis belah dua. Kau mana cara ji tak JBI danya. Kalau ayah cara JBI, kalau cara JBI ayah cak peluk buka ke bismillah. Kemudian tajib dengan 3 tegukan yang juga sunnah Nabi SAW. Lainnya anda pakai jaronin tadu lan dakun alhamdulillah. Alhan tahu praktik anak coba. Jadi tak pernah dari semenjak ubud. Bahkan hal-hal yang kecil pun ajarkan kepada anak tanya dari semenjak ubud. Karena ketika anak tanya bergaul dengan masyarakat, kadah tentang sunnah-sunnah yang melekat pada jiwa-jiwa mereka, sehingga orang-orang pun tertarik untuk gemerno tentang sunnah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin orangnya matang kajian singkatnya insyaallah di pertemuan ukur akan lanjutkan kembali tentang adab-adab ataupun sunnah-sunnah ketika makan. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan datang daripada Allah sendiri. Mungkin jika ada pertanyaan silakan insyaallah.